Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita pada hari ini bernilai ibadah dan memberikan banyak manfaat untuk diri kita dan sekitarnya. Amin ya rabbal alamin ya. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kalian sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian ini makhluk sosial semuanya, betul? Betul. Betul. Ya, kalau makhluk sosial artinya kita membutuhkan orang lain, betul? Betul. Iya, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Nah, dalam bergaul dengan orang lain, kita perlu berkomunikasi yang baik dengan orang lain, ya kan? Nah, disinilah kita menyadari pentingnya bahasa buat kita, ya? Iya. Apa sih fungsi bahasa menurut kalian? Oke, perkenalkan, nama saya Suraya Simulana dari kelas bahasa 3. Fungsi bahasa bagi saya itu pertama sebagai alat komunikasi yang baik, supaya tidak terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi. Terus itu sih udah. Oh ya. Ya, jadi menurut Mas Suraya, pentingnya bahasa itu untuk alat komunikasi. Nah, di sini supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menerima dan menyampaikan pesan kepada orang lain, ya. Berarti fungsi bahasa itu untuk menyampaikan pesan. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu akan memberikan persepsi yang harus disampaikan guru agar siswa lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini Ibu ingin mengingatkan pada kalian pada pembelajaran minggu lalu, Ibu sudah menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Apa saja yang sudah kalian tangkap? Ya, coba Ibu ingin bertanya sama siapa ya? Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah suatu teks yang berisi penjelasan mengenai fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam atau fenomena sosial yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Ada yang ingin menambahkan lagi? Hari ini nihil ya? 34 siswa? Arif Sejati. Kenapa? Kemarin masuk Arif. Sakit? Oh iya. Perkenalkan, saya Amelia Kalisa Fauzia dari kelas 11 3. Dan menurut saya pengertian teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang bagaimana dan mengapa dan bagaimana kejadian atau fenomena itu bisa terjadi di lingkungan kita. Sip. Ya. Itu tadi pengertian teks eksplanasi ya. Iya, teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena atau peristiwa bisa terjadi. Nah, Ibu mau bertanya lagi. Apa saja sih yang termasuk jenis teks eksplanasi? Jenisnya? Yuk. Fenomena apa saja? Fenomena apa saja? Sosial, alam, budaya, politik, dan sebagainya. Yang di situ memiliki ciri-ciri. Jadi yang membedakan teks eksplanasi dan teks lainnya itu ada ciri-cirinya. Apa ya? Coba. Perkenalkan, nama saya Rehan Paulus dari kelas 11 3. Tujuannya tidak jauh dari pengertiannya. Tujuan. Tadi kan pengertiannya adalah teks yang memberikan penjelasan tentang bagaimana, mengapa dan bagaimana suatu peristiwa bisa terjadi. Nah, yuk, berarti tujuannya teks eksplanasi adalah memberikan informasi mengenai urutan sebab akibat dari suatu fenomena seperti fenomena agama, sosial, budaya, dan alam atau fenomena-fenomena lain. Pinter, terima kasih. Tadi itu tujuan. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian belajar
teks eksplanasi, namun dari segi struktur teks eksplanasinya ya. Ya, di sini kompetensi dasar 3.3 yakni menganalisis struktur teks eksplanasi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya yakni menganalisis struktur teks eksplanasi dan mengidentifikasi kebahasaan teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran problem-based learning, siswa dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi, serta terampil mengembangkan teks eksplanasi dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dengan rasa syukur. Ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, komunikatif, serta dapat bekerja sama. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses, mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi di kehidupan sehari-hari. Seperti fenomena tentang sampah, alam, sosial, budaya, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Teks eksplanasi sendiri memiliki tujuan, yakni menjelaskan proses terjadinya fenomena tentang sampah, alam, maupun sosial, serta fenomena lainnya. Ciri-ciri teks eksplanasi yakni yang pertama, memuat informasi mengenai fakta. Yang kedua, bersifat keilmuan. Yang ketiga, sifatnya informatif. Yang keempat, tidak ada unsur persuasif. Yang kelima, terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yang pertama, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia, non-human participants. Misalnya, tentang sampah, gempa bumi, banjir, hujan, udara. Yang kedua, terdapat penggunaan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan relasional atau kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausalitas. Misalnya, jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Struktur pembangun teks eksplanasi memiliki 3 struktur ya. Ada 3 ya tahapannya. Yang pertama, ada pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, interpretasi. Ya. Nah, kalian bisa menyaksikan tayangan video mengenai fenomena sampah. Ya, silahkan saksikan ya. Dan perhatikan. Karena nanti setelah tayangan video, kalian akan berdiskusi. Sudah tidak dimanfaatkan atau digunakan lagi. Keberadaan sampah pastinya sangat mengganggu, apalagi dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Ada 2 jenis sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa terurai dengan mudah oleh bakteri. Contoh sampah organik adalah daun kering, sayuran, dan berbagai macam makanan yang telah basi. Maka sampah organik adalah bisa dijadikan pupuk kompos atau pupuk tanaman. Sedangkan sampah non-organik adalah sampah yang sulit diuraikan.
sementara bahkan bisa menjadi sumber penyakit kronis seperti mutabar dan DBD. Sampah dibuang sembarangan atau ke sungai juga dapat menyumbat aliran sungai, sehingga aliran sungai bisa meluap dan menyebabkan bencana banjir. Jika hal tersebut terjadi, kegiatan masyarakat tentu akan sangat terhambat. Berhenti membuang sampah sembarangan, karena hal itu akan menimbulkan dampak yang merugikan di masa yang akan datang. Sebagai makhluk yang ingin kesejahteraan, mari kita jaga lingkungan kita dan biasakan membuang sampah ke tempatnya. Ini merupakan hal kecil yang bisa berdampak besar dalam mengurangi penumpukan sampah. Sampah organik bisa kamu olah menjadi pupuk, dan sampah non-organik bisa kamu buat sebagai bahan kerajinan yang bernilai jual tinggi. Ya, Mbak Mas, tadi sudah menyaksikan tayangan video ya. Nah, coba Ibu ingin kalian menanggapi video mengenai fenomena sampah tadi. Perkenalkan, nama saya Umi Putu Soliha, saya berasal dari kelas 11 F3. Jadi, sampah dibagi menjadi dua kategori, yaitu organik dan non-organik. Nah, untuk sampah organik sendiri itu terdiri dari daun-daunan, dan sampah rumah tangga itu bisa dijadikan pupuk, kompos, dan pupuk tanaman. Dan untuk sampah anorganik itu kan susah untuk diuraikan, jadi bisa dibuat untuk kerajinan atau didaur ulang agar menghasilkan nilai jual yang tinggi. Ya, pinter. Terima kasih Mbak Umi. Ya, itu tadi tanggapan tentang video fenomena sampah oleh Mbak Umi Rofiko. Coba yang lain, tambahkan lagi. Apa yang ada dalam benak kalian? Itu tadi tentang sampah yang bisa didaur ulang, ya, menjadi pupuk organik cair, bisa menjadi pupuk kompos, ya, yang berguna untuk tanaman. Kemudian yang tidak bisa diuraikan tadi bisa didaur ulang lagi menjadi sesuatu yang bernilai guna dan bernilai jual. Ya, coba tambahkan lagi tentang sampah yang ada di sekitar kalian, wes. Yo, apa coba? Apa ya? Kenapa sih ya setiap saya berada di sekolah saya menjumpai sampah, begitu kan? Ya. Di rumah juga menjumpai sampah. Kemudian ketika perjalanan juga kerap menjumpai sampah. Ayo coba, berkaitan dengan apa udah? Budaya. Ya nggak? Ada nggak kaitannya dengan budaya di sini? Coba, coba Ibu pengen tahu. Yo. Ayo. Kenapa sampah kok berkaitan dengan budaya ya? Ayo. Kalian tahu definisi budaya? Budaya merupakan hasil cipta rasa karsa dari pemikiran manusia, ya, yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, dijalankan dalam kehidupan sehari, diterapkan dalam kehidupan sehari, dan itu kebiasaan itu menjadi kebiasaan baik, gitu ya. Lalu diturunkan kepada generasi berikutnya, itu menjadi budaya. Nah, kaitannya dengan sampah itu bagaimana berarti? Kita ini bagaimana ya? Apakah sudah menerapkan budaya yang baik atau belum? Belum ya. Karena kalau kita menerapkan budaya yang baik, tadi kita harus bisa memilah sampah organik dan anorganik. Lalu kita memiliki budaya membuang sampah di tempatnya. Dan kita memiliki budaya melisa, ya kan, melihat sampah ambil supaya ketika kita berada di jalan tidak menemui sampah, gitu ya. Sahabat aku, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu.
Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Ini tadi Mas penyebab. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin. Saat kita waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelumpasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat subuhnya tiang listrik. Nah, sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari. Ya, Mbak Mas tadi sudah menyaksikan tayangan video mengenai banjir. Coba ada yang ingin mengungkapkan gagasannya? Ya. Perkenalkan, nama saya Zulkarnain Arijal Rahmat dari kelas 11 F3. Jadi tadi di video tadi kan sudah disebutkan dengan apa dampak dari banjir. Itu bisa menimbulkan kerusakan pada bangunan-bangunan atau juga menimbulkan penyakit pada manusia seperti diare, infeksi pernapasan dan lainnya. Kesimpulannya untuk banjir selain merupakan peristiwa alam, tetapi banjir di sini bisa dicegah sebetulnya oleh manusia. Di antaranya tadi dengan cara apa? Membuang sampah pada tempatnya. Jangan buang sampah pada saluran air, pada got, itu berbahaya karena akan menyumbat saluran air dan juga nantinya air yang meluap menimbulkan banjir itu akan mengganggu sanitasi ya di kehidupan kita sehari-hari. Tadi bisa menyebabkan penyakit diare, kemudian infeksi saluran pernafasan. Ya, kita tidak mau ya mengalami hal demikian. Iya, makanya kita harus bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar kita terhindar dari banjir. Iya. Untuk video berikutnya mengenai fenomena alam. Sobat BMKG, karena Indonesia merupakan negara dengan potensi gempa tektonik yang cukup besar, maka menjadikan Indonesia juga negara yang rawan terjadi tsunami jika terjadi gempa yang berpusat di laut. Lalu, apa itu tsunami? Tsunami berasal dari kata su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang. Jadi, tsunami diartikan sebagai gelombang yang menyerang pelabuhan atau daratan. Baiklah, kalian tadi sudah menyaksikan tayangan video. Nah, untuk menambah literaturmu mengenai teks eksplanasi, Ibu minta kalian membaca e-book mengenai teks eksplanasi yang sudah saya share. Bahkan dibuka melalui gawai kalian untuk dibaca tentang teks eksplanasi.
cukup apa belum literasinya? Sudah? Semakin menambah lengkap literaturmu mengenai teks eksplanasi dengan membaca electronic book? Iya, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian tanggapan dari video teks eksplanasi yang ditayangkan. Nah, berarti sudah saatnya memasuki sesi berdiskusi. Namun sebelum diskusi, ice breaking dulu ya. Mas, bagikan Mas. Satu-satu. Gambarlah makanan kesukaan kalian. Satu-satu, kamu gambarkan makanan kesukaan kalian. Ayo, sekarang. Kayak Sumanto gambar Mulai dari sekarang. Gambarkan. Itu berapa? 1 apa 2? Ya, segera digambar makanan kesukaan kalian. Sudah selesai? Semuanya sudah selesai ya? Kalau sudah selesai, cari temannya yang sesama penyuka makanan kesukaanmu itu. Ayo. Nasi tumpeng. Ya. Nasi tumpeng. Segera berkelompok untuk berdiskusi ya. Di kamarmu. Kalau sudah selesai, saya bagikan masalah yang harus kalian diskusikan. Ya, sudah siap berdiskusi? Sudah siap. Sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian tentang fenomena dari teks yang ada di hadapan kalian. Ya, diskusikan mengenai apa saja? Ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian struktur teks eksplanasi, dan kaidah kebahasaan. Nah, nanti kalian presentasikan di depan dengan aplikasi Canva ataupun PowerPoint yang sudah kalian kuasai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bernalar kritis, saya bernama Sansilia Dwi Agustin, saya Nabila, saya Muhammad Krisna Rahman, saya Dewi Ayu, saya Melati. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis teks eksplanasi yang sudah kami diskusikan. Yang pertama, teks eksplanasi yaitu teks yang menerangkan atau menjelaskan proses atau fenomena alam maupun sosial. Ini contoh teksnya. judulnya smartphone. Teknologi komunikasi telah mengalami kemajuan pesat. Dahulu, masyarakat hanya dapat melakukan panggilan telepon dan mengirim SMS. Tapi kini lebih dari itu. Dengan adanya smartphone, masyarakat dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan lebih mudah. Smartphone juga menawarkan berbagai hiburan. Smartphone adalah telepon genggam yang dilengkapi dengan sistem operasi yang memungkinkan penggunanya melakukan banyak hal. Smartphone yang ada saat ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga fungsinya hampir seperti komputer. Yang kedua ada gagasan umum. Gagasan umum dari teks tersebut adalah teknologi komunikasi mengalami kemajuan besar dengan memunculkan smartphone. Banyaknya kegunaan smartphone pada saat ini mempengaruhi pola masyarakat dalam menggunakan smartphone, bahkan sampai merasa tergantung terhadap smartphone. Ya Bapak, sekarang sudah perhatikan apa yang dipresentasikan oleh teman kalian dari kelompok bernalar kritis. Ya, dari kelompok siapa? Berkebinekaan global. Adakah yang ingin menanggapi? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sylvia dari kelas 3. Jadi tanggapan saya dari smartphone merupakan teknologi yang sangat bermanfaat untuk zaman sekarang, dan juga mungkin ada beberapa dampak-dampak negatif dari
smartphone sendiri itu bisa mengakibatkan anak itu tuh kecanduan. Ya, dampak positifnya kita lebih gampang untuk mendapatkan informasi dan komunikasi. Sebenarnya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sylvia. Ya, kita ya, anak-anakku, kalian semuanya sudah belajar bersama mengenai struktur dari teks eksplanasi. Ya, kalian sudah mendapatkan ilmunya ya. Untuk membuat suatu teks eksplanasi itu harus memperhatikan strukturnya. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Di situ merupakan gagasan utama atau ide pokok dari topik yang dikembangkan dalam urutan sebab akibat ya. Ya, yang kedua itu urutan sebab akibat di situ memuat apa saja? Ya, apa yang menjadi penyebab dan mengakibatkan apa sehingga fenomena tersebut bisa terjadi ya. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan apa? Ya, pemikiran penulis mengenai fenomena yang diangkat tersebut ya. Sudah paham semuanya? Sudah. Nah, Ibu sudah membagikan lembar angket refleksi diri. Ya, silahkan kalian isi. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya, berkaitan dengan struktur teks eksplanasi. Iya. Coba diisi lalu dikumpulkan ya. Ya. Kenapa? Dikasih nama ya, diberi nama. Ya. Segera ya. Waktu kita sudah hampir habis. Sudah ya. Dikolektif oleh Mbak Sylvia. Kumpulkan ke Mbak Sylvia. Ya, terima kasih Mbak Sylvia. Hari ini kalian sudah belajar bersama-sama mengupas tentang teks eksplanasi. Ya, sudah memahami konsepnya ya. Nah, minggu depan kita sudah memasuki tahap mencipta. Ya, kini saatnya kita memasuki sesi untuk menutup kegiatan belajar kita pada hari ini. Ya, semoga apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Ilmu yang sudah kamu dapatkan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga semuanya akan betul-betul terasa nyata, bermanfaat buat kehidupan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.